Jadi umur kelas 5 SD saya udah bisa ngitung resistor. Dari situ saya belajar sampai kelas 6 SD saya udah bisa ngerancang PCB board sendiri. Saya udah bisa ngerancang sampai saya bikin sistem karaoke sendiri. Itu kelas 6 SD. Gue pengen bangun sebuah ekosistem education yang belum banyak punya. Ya, selalu mikirnya future. Jadi kalau selalu mikirnya future pasti lu bakarnya lebih banyak. Gue percaya banget sama satu kata nih. Ini kata dari gue sendiri ya. Kalau mindset lu udah bener, lu akan milih skill set yang tepat. Mindset udah benar. Lu akan milih skill set. Kalau lu udah milih skill set yang tepat, lu akan lebih tajam mengambil keputusan menggunakan toolset. Yang nggak ada yang bisa kasih lu jalan tuh, nggak ada yang bakal bisa kasih lu jalan. Nih, formula lu sukses. Nah, nggak ada. Karena setiap orang punya formulanya sendiri. Ada yang startingnya masih lama, ada yang startnya udah tinggal dikit sama garis finish. Kita itu jarang mendengar untuk mengerti. Kita sibuk mendengar untuk menjawab. Halo Berdampak Peoples, kita kembali lagi di episode Berdampak Talks kali ini dengan narasumber yang sangat kece. Kita akan bongkar terkait dengan mindset nih. Sudah hadir bersama kita Bro Neil. Thank you. Baik, Pak. Waduh, ini dari tampangnya udah kelihatan sangat berakar pemikirannya. Tapi di sini Bro, kita kan ngomongin berdampak. Jadi berdampak itu kita harus bisa aktif terus. Supaya bisa aktif kita harus sehat gitu. Jadi supaya sehat kita mulai dengan minum jus. Minum jus. Kita minum jus dulu. Tos. Ini jus dari Sehat Berdampak. It's buah. No water, no sugar, no preservative. Buah lokal. Merdeka buah lokal. Buah lokal berdampak. Oke. Ini campurannya apa aja nih? Enak banget soalnya. Itu buah naga, apel, nanas, ada lemon ya. Jadi ini tanpa tambahan air. Wow. Jadi ini hampir 1 kilo buah dan sayur. Jadi kita udah makan 1 kilo nih. Pak Adit kemarin 4 botol. 4 kilo ya. Oke bro, kita ini kan sangat terkenal dengan mindsetnya itu yang cukup radikal atau mengakar gitu ya. Tapi nanti sebelum sampai ke sana, Berdampak audiens ini perlu tahu dulu Bro Neil itu siapa sih gitu. Latar belakangnya dari keluarga mana, masa kecilnya seperti apa, hingga nanti kita bisa di titik ini. Kalau latar belakangnya saya keturunan India ya. Saya keturunan India, lahir di Madiun. Oh, lahirnya udah di sini ya? Ya, lahir di Madiun ya. Ayah saya dulu pemilik toko tekstil di Madiun, terus habis itu dia juga sempat diversifikasi bisnis, dia sempat masuk ke jalur kosmetik. Zaman dulu kan ada tuh minyak orang aring, zaman dulu banget ya. Terus ada sampo lah, apalah, pokoknya dia masuk ke dunia itulah. Kalau ibu saya, dia adalah guru di sekolah. Oke. Iya, jadi ada fase di mana tadinya dia ibu rumah tangga, terus habis itu dia punya passionnya teaching, dia jadi guru. Saya dari keluarga yang bisa dibilang medium family. Dan ngelihat ups and down papa sempat ada good time, ada failing time, ada good time, ada failing time gitu. Itu masih di masa kecil ini ya? Ya, masih di masa kecil. Sayanya mah rebel tuh maksudnya demen explore. Jadi dari kecil tuh mainannya tuh dari kecil tuh sebenarnya saya demennya kreatif. Ya. Jadi saya kelas 5 SD itu, saya itu punya kakak sepupu, dia itu lulusan insinyur. Saya mulai belajar sama dia langsung, kelas 5 SD? Ya, misalnya belajar tentang bikin flip-flop pakai PCB, terus ada transistor, resistor. Terus saya teknik elektro juga. Jadi umur kelas 5 SD saya udah bisa ngitung resistor. Belum belajar fisika ya, kelas 5 SD. Tapi saya belajar dari engko-engko yang jual. Jadi ada toko, dia suka jual. Jadi saya hampir setiap hari pulang sekolah nongkrong di toko itu. Masih di Madiun ya? Waktu di Madiun. Itu kan di Glodok itu biasanya. Gitu.
Nah, dari situ saya belajar sampai kelas 6 SD, saya udah bisa ngerancang PCB board sendiri. Saya udah bisa ngerancang, sampai saya bikin sistem karaoke sendiri. Widih. Itu kelas 6 SD. Jadi memang tipenya bukan explorer formal, bukan orang yang bisa belajar secara formal, tapi belajarnya secara otodidak. Otodidak langsung. Nah, itu saya bisa ngomong sekarang, tapi waktu dulu saya nggak ngerti saya itu tipe apa. Tapi memang I tipenya experiential learning ya. Harus experience dulu gitu. Ya udah, sempat sekolah di India juga, sempat ada fase sempat sekolah di Jakarta, di India. Itu di India itu kan sempat kembali apa gimana? Iya, bukan kembali. Nyokap kan saya lahir di Madiun. Dia punya impian anak saya kalau bisa sekolah jangan di kota kecil lah, kalau bisa sekolah di international school, dikirimlah ke Jakarta. Di Jakarta dia lihat environment-nya kurang maksimal mungkin. Terus dia namanya seorang ibu pasti punya impian untuk anaknya the best lah ya. Kebetulan nenek saya kan dari ibu, keluarga ibu. Ibu tuh import. Papa tuh udah besar di sini. Ibu tuh 100% import. Masih lahir import, besar di India. di India. Gitu. Jadi ya dia coba kirim saya ke India. Cuman setahun gue nggak betah bro. Gue bilang gue balik ke Indonesia. Indonesia itu the best. Di sana kompetisinya gila bro. Kompetisi, sikut-sikutannya. Karena di sana udah populasi ya, over. Ya memang kalau dibilang smart benar smart. Tapi smart itu kan ada dua ya. Smart baik sama smart cerdik ya. Gitu. Nah dua-duanya di sana kan mix. Gitu ya. Jadi belum terbiasa lah, intinya belum terbiasa dan gue kayaknya males jauh dari orang tua gitu. Ya gue balik lah. Ya jadi udah punya kesempatan sekolah di Indonesian School di Madiun, di sekolah Katolik, terus sempat sekolah di International School, sempat sekolah di Indian School di India gitu kan. Jadi menurut saya tanpa sadar capability, kemampuan adaptasi saya jadi lebih luas ya. Habis itu saya sempat juga besarnya sempat ambil diploma di Singapura. Itu juga menjadi apa? Lumayan wide ya. Wide gitu. Kerja juga sempat kerja di Taiwan, sempat kerja di US juga. Jadi ya ibaratnya hidupnya dalam journey itu saya pernah menyesal kenapa saya nggak di satu tempat aja sih kayak bola di pingpong gitu. Teman-teman kan biasa kalau dari SD, SMP, SMA tuh ada kumpulan tuh ya. Gue enggak loh. Karena kan gue beda-beda, pindah-pindah gitu. Alumninya nggak jelas gitu. Alumninya nggak jelas. Ya itu backgroundnya. Jadi karena nggak jelas, jadi sibuk memperjelas diri gitu ya. Akhirnya, masuk ke mindset gitu. Masuk ke mindset, jadi ngegali terus gitu ya. Jadi berarti mulai kapan itu? Mulai sempat profesional, kemudian kalau kerja dari umur 17 tahun sudah mulai kerja karena saya SMA cabut udah. SMA lulus selesai sudah. Saya tidak lanjut kuliah. Gitu. Tapi 17 sudah lulus? Bukan 17 sudah lulus. Lulusnya 18 19 ya. Berarti 18. Masih SMA udah sambil kerja, udah. Iya. Di sekolah pun udah mulai zamannya SMP kelas 3 aja udah mulai dagang, udah zaman dulu tuh bikin kaset lagu-lagu remix gitu. Kalau lo orang Jakarta, lo pernah inget zaman dulu di Sabang orang suka jual kaset lagu-lagu remix gitu. Kita udah bisa bikin dulu. Ya kalau jiwa dagangnya memang mungkin I think Indian family kayaknya semua DNA-nya ada deh ya kayaknya ya pada umumnya saya nggak tahu juga. Tapi terutama yang di sini ya. Iya. Kerja juga di perusahaan kayak komputer rakitan tuh, kayak di Glodok tuh, kerja di situ. Nah itu juga lucu kan, semuanya Chinese gitu kan. Gue Bombay satu-satunya yang nongol di situ. Biasanya kain ya usahanya ya kalau India itu ya. Iya betul. Kain kalau nggak ekspor, kalau nggak sport, ya kan. Sama itu korden ya, jadi interior. Pada umumnya itu zaman itu. Ya udah dari situ gue kembangin karir gue kerja, terus habis nggak berapa lama gue kerja di bank, nggak berapa lama lagi gue coba bisnis, terus yang story yang Tamagotchi gue import, gue jalanin usaha gue sendiri itu, dengan modal nekat, modal
dapat duit, sukses, hancur juga, abis itu balik lagi kerja lagi di perusahaan multinasional. Jadi gue pernah jatuh, gue kerja. Kalau ceritanya nanti bisa dicari di YouTube, gue males ceritain panjang. Gitu. Tapi intinya perjalanan gue itu penuh dengan bekerja, tapi tidak pernah berhenti mencoba sesuatu yang baru. Jadi gue kayak sempat buka kursus komputer. Lumayan bertahan selama 10 tahun. Tiap 2 tahun gagal, tiap 2 tahun gagal, mikir gimana cara cari duitnya. Kursus ini? Iya, sampai mungkin tahun ke-6 ya, baru mulai make money. Tapi karena misinya waktu itu, gue pengen bangun sebuah ekosistem education yang belum banyak punya. Ya, selalu mikirnya future. Jadi kalau selalu mikirnya future, pasti lu bakarnya lebih banyak. Iya. Sempet jadi DJ, sempat punya IO. Jadi pokoknya udah nyobain multi industri ya. Iya. Jadi tadi ya. Iya. Gitu. Jadi sampai sekarang berarti nggak kuliah? Enggak. Ya, nggak kuliah formal gitu, tapi kan kuliah kehidupannya, iya itu udah lumayan. Masih berjalan. Kuliah kehidupannya masih berjalan. Belum lulus. Saya mau dong bro, cerita yang paling unik dari perjalanan tadi. Bingung gua, banyak yang unik. Iya. Paling unik itu berarti susah ngejelasinnya. Ada gua tahu yang sampai di todong ya. Ditodong itu sampai senjata. Yang paling unik ya, paling unik mungkin itu. Tapi mungkin menurut saya yang unik itu adalah sebenarnya fact finding. Menurut saya paling unik buat saya dan paling berharga itu adalah momen di mana saya mengetahui bahwa 80-90% masalah yang ada di hidup gue itu penyebabnya gue. Nah itu adalah momen yang paling unik dan paling berharga buat gue. Ceritain bro itu. Jadi di saat gue mulai ada di titik di mana gue mulai punya keraguan tingkat dewa gue tuh sebenarnya mau ngapain ya dalam hidupnya. Nah ada kan momen kadang-kadang manusia itu ke-trigger. Lu tuh mau ngapain dalam hidup? Lu tuh sebenarnya lahir tuh buat apa? Kok lu jalanin semua? Ya lu jalanin. Kadang lu sukses, kadang lu fail, kadang lu sukses, tapi lu never give up. Tapi kok pola lu begitu terus? Nah, mulai itu ada titik di mana mulai mikir, kok polanya begitu ya? Itu berarti sekitar kapan itu? Sekitar 2017 ya kalau nggak salah. Udah berbisnis, udah jalan, udah. 2017 tuh ada momen di mana gue menyadari bahwa gue kayaknya harus ngecek deh. Gue itu menjalankan segala sesuatu kenceng, tapi gue nggak pernah happy. Nah itu pertanyaannya, kenapa gue nggak pernah happy gitu? Happy secara dalam ya, dari dalam. Bukan happy dari luar. Termasuk pada saat peaknya bisnisnya lagi bagus, nggak gitu happy. Happy di sini yang gue maksud dengan kedamaian sejati ya. Jadi nggak merasakan that inside happiness. Kalau di luar happy pasti gitu ya. Tapi nah, gue nggak tahu apakah itu fase upgrade menjadi orang yang ke arah spiritual, gue juga nggak tahu. Tapi dari situ gue mulai lebih mengerti yang namanya eksistensi kita sebagai manusia itu apa. Gue dulu sangat tergerak dan sangat kuat banget misi gue itu untuk ngebantu UMKM Indonesia. Pada saat momen itu? Momen-momen sebelumnya, jadi dan bahkan sampai hari ini kalau gua buku yang udah gini aja sebenarnya itu juga ngebantu orang. Jadi lebih ke bantu gitu. Cuman ada titiknya di mana gue sempet kayak, ini kayaknya salah deh. Ini kayaknya orang yang lu bantu belum siap dibantu deh. Atau belum perlu bantuan deh. Cuman lu aja yang pengen jadi hero gitu ya. Jadi kayak, dan gue ngelihat banyak sekali orang melakukan konsep social entrepreneur atau sifat yang menciptakan dampak. Nggak semuanya benar-benar menjalankan itu dari spirit yang dari dalam. Kadang cuma dari mental, dari logic. Bukan dari feeling. Nah pas gue mulai understand, gue bilang pertama yang gue harus beresin tuh diri gue dulu. Gue mulai tahu dulu, gue itu sebenarnya masalahnya di mana. Gue tuh kemampuannya apa. Kalau gue dengerin banyak orang, kenapa gue suka gampang shaking, gampang bimbang, gampang ketemu mentor A, ketemu mentor B, ketemu motivator A, ketemu motivator B,
Pokoknya segala macam ya. Orang sukses A, orang sukses B gitu ya. Iya. Beda-beda kan? Beda-beda, iya. Kalau kita lihat dari luarnya. Kita kan bisa gila sendiri dengerin segitu banyak. Jadi ultimately yang paling benar gimana kalau kita coba mendengarkan dari dalam juga. Iya. Jadi daripada hanya mendengar dari luar, itu. Kalau di dunia sekarang teman-teman mungkin lebih banyak konsum dari sosial media. Yes. Tapi nggak ada salahnya kita lebih juga bisa mengevaluasi sebenarnya gue itu maunya apa. Nah, baru dari situlah muncul gue dalamin yang namanya NLP, gue dalamin yang namanya hipnoterapi, gue belajar neuroscience. Gue juga nggak tahu kenapa gue jadi masuk ke bidang-bidang yang berat kayak gitu. Sedangkan Sunil versi sekolah itu paling males baca loh. Iya kan? Iya. Tapi dari situ gue mungkin cara Tuhan menggerakkan setiap manusia itu beda dan setiap manusia itu digerakkan pasti oleh Tuhan. Yes. Di waktu yang tepat. Itu yang gue percaya. Jadi setiap manusia tuh akan menjadi instrumen Tuhan di waktu yang tepat. So dari situ ya udah, gue menyadari bahwa terlama ini problem terbesarnya kita semua itu di pola pikir. Kita semua di sini, kita semua yang struggling, kita semua yang striving, kita semua yang masih belum mencapai titik happiness, kita belum mencapai titik fulfillment. Fulfillment tuh kayak merasa terpenuhi, gitu. Karena kita masih mencari faktor di luar kita untuk memenuhi, padahal yang di dalam yang harusnya penuh, di luar tuh bisa berubah-berubah, gitu. Ya udah dari situ mendalami mindset, mendalami pola pikir. Hal yang paling simpel deh. Ada satu kejadian di mana gue ngomong sama salah satu coach dari luar. Gue bilang, gue punya pertanyaan sama lo. Gue ada masanya gue itu fluktuatif banget. Jalanin bisnis 2 tahun naik, tahun ketiga jatuh. Ada masanya tuh. 2 tahun lagi naik, tahun ketiga jatuh. Itu kenapa ya? Dia bilang itu pola. Dia yang pertama kali ngomong itu pola. Terus dia mulai nanya, lu kalau jalanin bisnis tuh pertama yang muncul di kepala lu apa? Gue bilang gue nggak mau ngerugiin partner gue nggak mau ngerugiin customer gue. Gue tulis. Dia bilang itu motivasi lo, tapi bahasa lo salah. Dia bilang karena lu bilang lu nggak mau ngerugiin, yang ada lu ngerugiin karena yang tersimpan bukan enggak tapi ngerugiin. Tapi kalau lu ganti bahasanya, gue akan celebrate tiap tahun dengan kesuksesan, gue akan celebrate bersama partner gue akan celebrate bersama customer gue. Energinya beda nggak nih? Gue bilang iya, energinya beda. Begitu energi beda, cara berpikirnya jadi berbeda. Tindakannya jadi lebih berbeda. Nah ini hanya contoh yang simple gitu ya. Sebelum kita gali lagi terkait dengan mindset, aku masih penasaran tadi di titik tadi itu sekitar 2017 itu apa momen yang nge-trigger pemikiran itu? Tadi kan mulai akhirnya ke dalam, yang tadinya nyari terus di luar gitu kan. Pasti biasanya ada momen tuh. Sebenarnya momennya adalah gue bangun startup gue meledak cepat sekali. Terus abis itu gue meletusnya juga cepet. Bukan meletus. Gue merasa gue lagi di jalur bisnis yang salah. Nah itu kan aneh lah. Ya. Jadi karena kebetulan pada saat itu gue juga punya support dari teman-teman yang menjadi angel investor. Gue kayak dapat intuisi, lo kalau lanjut ini bisnis, ini barang nih bakal hancurin lo dan lo bakal di jalur yang salah dan banyak yang bakal rugi. Dan itu adalah first time gue mengikuti intuisi gue, ibaratnya kayak gue mensabotase bisnis gue sendiri. Jadi gue tutup di masa-masa lagi. Iya. Nah, itu adalah momen yang gue langsung self-reflection. Jadi biasanya orang self-reflection pada saat dia terpuruk gitu ya. Betul. Nah ini menarik nih. Ini menarik nih. Iya. Dan bisa mengikuti kan. Biasanya kan kita kan denial kan. Lagi enjoy gitu kan, lagi happy. Enggak, justru itu menurut gue adalah momen dimana intuisi gue udah kebentuk, udah kelatih. Jadi kayak udah bisa mengarahkan lo lagi salah nih, lo kalau lanjutin lo jebol nih, ini waktunya salah, timingnya salah, marketnya belum ready, teknologi yang lo buat udah terlalu keren tapi high cost, ini kalau lo jalanin burning rate lo bakal tinggi, belum tentu lo bakal survive, ada kemungkinan besar you will fail kalau lo tahan sampai 5-6 tahun,
atau jadi udah kayak betting, 50-50 betting. Gue bilang enggak. Misi gue bukan ini salah jalan nih. Di awal kita mencoba dan of course kita proud sekali karena kita waktu itu merasa kayak dalam 10 bulan kita ibaratnya buat startup yang baru mulai ucuk-ucuk gitu. Itu dari bulan pertama kita product ready ya. Product ready kan berarti dari building the platform itu mungkin 18 bulan sih. Tapi dari product ready sampai bulan ke-10 itu kita langsung pertama kali bisa hajar omset sampai $1 juta itu udah kayak buat startup yang baru gitu ibaratnya it was big gitu. Udah gitu kita diserang lagi sampai kita di DDoS 3 kali. DDoS tuh servernya dimampusin gitu. Jadi itu masih dapat 1 juta itu dan. Iya. Omset itu waktu itu. Jadi ya di situ gue langsung dream gue gede, bukan dream gue kecil, dream gue gede. Cuman kayak ada yang bilang ini wrong timing nih gitu. Ya udah, akhirnya gue tutup sama investor. Udah ngomong. Pasti pada bingung semua dong ya? Enggak bingung sih, mereka juga menerima faktanya bahwa memang kalau gue udah bikin facts-nya juga, situation, terus partnership-nya juga mulai kelihatan tuh di situ. Partnership-nya yang tadinya timnya solid udah mulai broken. Jadi udah kebaca. Wah, ini kalau digas, nih bisa bahaya nih. Iya, tinggal tunggu meletusnya aja. Gitu. Oh, itu yang momen paling uniknya ya. Dan uniknya itu. Sebelum itu kan udah mendalami mindset dan NLP segala macam. Oh iya, kalau ngomongin tentang self improvement itu memang topik yang saya suka dari 2013. Jadi kalau dibilang ada momen triggeringnya nggak sih? Ada di 2013 gue ikut sebuah event namanya Awesomeness Fest dari Mind Valley. Di situ gue ketemu sosok Lisa Nichols yang salah satu penulis The Secret, salah satu di video The Secret, Lisa Nichols. Dan dia sempat ngomong, kalimat yang dia ngomong itu adalah, I am not a motivational speaker, I am not an inspirational speaker, I am a transformational speaker. Kalimat itu kayak nancep ke kepala gue, one day gue pengen jadi kayak dia, gue pengen mentransformasi sebanyak-banyaknya orang. Karena it's something that mungkin saat itu kayak ke-spark. Tapi the difference is, to become a transformation person, untuk menjadi orang yang bisa mentransformasi orang. Pertama, lo harus bisa mentransformasi diri lo. Kedua, lo harus bisa mentransformasi orang-orang di keluarga lo. Ketiga, lo harus bisa mentransformasi teman-teman lo. Keempat, lo harus bisa transformasi tim lo yang kerja sama lo. Baru lo ngomongin dunia, bro. Kalau lo nggak bisa transformasi circle dekatnya itu, don't talk about world transformation. Keren tuh. Nah, ini kan apa ya? Kalau kita ngomong mindset, masih banyak tuh yang skeptis gitu kan. Bahwa tadi kan masalah yang terjadi dalam hidup kita tuh mostly itu 80% bisa kita selesaikan dari dalam. Betul. Artinya itu pola pikir kita. Pola pikir. Betul. Bahkan bisa sampai 90%. Gitu kan. Nah, itu seperti apa sih penjelasannya itu, bro? Kan mungkin kan kalau hanya secara cuap-cuap gitu kan udah banyak orang dengar. Tapi kan Bro Neil kan mempelajari juga teorinya NLP contoh. macam. Iya, contoh. Banyak faktor kita belajar tentang creative thinking. Sebenarnya setiap orang kreatif nggak? Iya, kalau dipepet pasti kreatif. Benar nggak? Zaman sekolah kita belajarnya pas mepet, besok ujian baru belajar gitu. Bisa tuh gitu kan. Terus kalau nggak belajar kita ketemu aja cara untuk copy dari temen. Di on the spot dipaksa. Terus critical thinking. Nah, ini yang tidak diajarkan di mana-mana. Maksudnya setiap kali lu terima informasi lu filter nggak sih? Gitu. Terus dalam berkomunikasi, lu tahu nggak sih kalau gue sering ngomong, kalau kita ngomong sama orang, lu harus tahu dulu lu ngomong sama siapa, di depan siapa, lu ngomongin apa, di waktu seperti apa, lokasinya gimana. Yang 5WA 5W 1H. Nah, itu bisa dipakai di mana-mana nggak? Bisa. Pada saat lu mengambil keputusan, why am I making this decision? When am I making decision? Why? What decision am I making?
Where am I making the decision? Where tuh kondisi gue, state gue lagi gimana, gitu. Nah, kalau kita mikir seperti itu dan kita latih, apa yang terjadi? Misalnya kayak sekarang, kayak tadi gue lagi on the way ke sini, gue lagi ngobrol sama salah satu tim, kita lagi ngobrol, ada pembicaraan yang simple aja. Bahwa, bro, kalau misalnya kita ngomongin bisnis, itu biar gimana juga bisnis jasa itu punya exponential growth. Gue jawab, yes and no. Gue bilang, tapi kalau lo lihat secara matrix, bisnis produk itu lebih cepat untuk scale up dibanding bisnis yang jasa. Oh enggak, karena bisnis produk itu kompleksitinya banyak. Gue bilang, gue nggak bahas kok gue nggak bahas kompleksiti sebuah bisnis. Gue lagi bahas bisnis mana yang scale up-nya bisa lebih cepat. Iya kan? Nah, tiap kali kita ngomong aja, orang itu nggak fokus sama yang kita ngomong. Kecampur-campur ya. Kecampur-campur. Berarti lu tidak belajar mendengarkan apa yang orang ngomong, gitu kan. Nah, dalam proses mindset itu kita belajar many things. Kita belajar the art of communicating, kita belajar the art of listening, kita belajar the art of thinking, kita belajar growth mindset. Growth mindset misalnya, gue ketemu orang, atau bisnis gue gagal, sesimpel bisnis gue gagal. Gue cuma punya 2 pilihan. Gue bukan dari background pebisnis, misalnya kalau gue ngomong begitu ya. Atau bokap gue bukan orang sukses-sukses amat, kok gue mimpi mau jadi sukses? Boleh dong gue mikir begitu? Boleh. Bermanfaat nggak mikir begitu? Nggak bermanfaat. Karena itu hanya membuat diri gue down. Tapi kalau ini suatu pelajaran, kalau gue nggak dapat pelajaran ini, gue nggak akan bisa bangun bisnis gue berikutnya. Jadi setiap kali ada kejadian yang nggak enak, gue selalu tanya sama diri gue, apa yang sedang pelajaran apa yang sedang gua terima dari kejadian ini. Jadi gue mulai menanyakan itu. Tiap kali ada kejadian yang tidak enak, kegagalan, hal-hal yang misalnya, contoh kayak misalnya kita punya ekspektasi terus kita ketipu gitu. Apa pembelajarannya? Jangan, ya gue ketipu, ya udahlah. Apa pembelajarannya? Oh, gue nggak punya checklist, cuy. Waktu mau kerja sama, gue nggak ikutin checklist gue nggak punya modal checklist nih. Orangnya gimana, credibility-nya gimana, trust level-nya gimana. Waktu lu memberikan mandat, ekspektasinya jelas apa enggak, kewajiban haknya tertulis dengan jelas apa enggak. Nggak ada checklist kan, cuman trust kan, ya udah pasti gampang ketipu lah. Nah ini menarik nih, sebenarnya kan kalau ngebahas itu kan kedengarannya enak gitu ya, kayak yang mudah gitu. Tapi sebenarnya mudah kalau kita mau kan. Kalau kita pelajari jadinya mudah, segala sesuatu kan begitu. Cuman kan kita kebanyakan itu misalnya di bisnis ketipu, yang disalahin kan penipunya. Oh saya bisnis bangkrut karena ditipu. Oh bisnis bangkrut karena kompetitor. Kita jarang ngelihat ke dalam itu gimana sih cara. Ya itu, karena kita karena kita tidak pernah diajarkan untuk introspeksi diri dari kecil. Itu satu. Misalnya gini, gue ngomong sama lu deh, mimpi setinggi langit. Salah apa benar? Ya bisa benar, bisa salah. Oke. Bahasa gue adalah kalau lu ngomong sama orang yang terdidik dan punya wawasan dan perspektif luas, itu lo benar. Tapi kalau lu ngomong sama orang yang wawasannya sempit, mimpi setinggi langit, dia cuma mikir, gua besok mau punya pesawat private jet. Tapi kalau dia nyangkut di situ dan dia nggak tingkatin skill-nya dia, kapabilitas dia untuk nyampe situ, akhirnya dia apa? Jadi orang gila ngomong yang nggak benar. Terus dibilangin, percuma lo singkirkan semua orang-orang di sekitarmu yang tidak mendukungmu. Ya nggak bakal ada yang dukung lo, orang kagak ngelihat lo naikin skill lo. Gimana mau didukung? Ya setiap orang bakal bilang lo gila, orang nggak dilihat progresnya. Tapi ada salah, ada benarnya? Ada. Ada juga lu lagi bekerja keras, terus orang-orang sekitar lu toksik, selalu ngejatuhin lu. Nah, lu pinggir dari situ. Gitu. Ada kan yang model kayak begitu. Nah, berarti ada 2 sisi itu kan. My point is, jangan kejebak dengan kata-kata gelas ini setengah penuh, setengah kosong. Jangan.
Lu punya perspektif banyak-banyak. Ada gelasnya, ada isinya, ada kosongnya, gelasnya kaca, posisinya di tengah. Nah, itu namanya perspektif. Gue aus apa enggak? Kalau gue aus, gue minum nih, gitu kan? Simpel gitu. Minum dulu. Gitu. Ini udah setengah kosong. Kayaknya harus ada rasa lain juga nih, gue harus cobain. Oh, boleh. Ada kok, antri. Udah habis. Iya. Gue soalnya apa ya? Gue dari dulu udah sangat suka belajar mindset ini, bro. Ya. Di gue itu malah di profil gue itu sampai gue bikin manusia itu dibedakan dari cara berpikirnya, bukan dari sarah gitu. Cara berpikirnya. Jadi maka kita harus memelihara cara berpikir kita. Dan ya itu banyak yang bilang aneh. Dari dulu tuh saya sering dianggap aneh sama lingkungan saya. Tapi oh ya, biar ada cadangan. Ini apa nih? Yang ada sayurnya tuh. Ya. Oh, ada yang ini nggak? Oh, ini sayur ya? Sayur ini gue bawa pulang aja ntar. Yang ini, yang buat di sini gue yang itu, yang orange atau apa gitu ada. Oh, yang kuning? Ini gue bawa pulang nih ntar. Nggak apa-apa. Nanti juga ada kok. Oke, nah supaya penonton kita ini bisa lebih praktikal dalam mengaplikasikan, ada nggak kayak semacam formulanya? Gue mungkin gue udah baca ini, bro. Di sini ada. Semuanya ada gitu ya. Gak usah banyak. Jadi gini guys. Sekarang gini aja. Kenapa mindset itu bukan topik yang seksi? Ya. Karena semua orang bilang gue butuh sesuatu yang praktikal. Yes. Setuju? Yes. Oke. Gue percaya banget sama satu kata nih. Ini kata dari gue sendiri ya. Kalau mindset lo udah bener, lo akan milih skill set yang tepat. Mindset udah bener. Lo akan milih skill set. Kalau lu udah milih skill set yang tepat, lu akan lebih tajam mengambil keputusan menggunakan toolset yang mana yang cocok. Ibaratnya begini, lu ikut taekwondo, tapi mindset lu belum beres. Nah, lu ikut taekwondo tujuannya pengen, lu dibully nih, jadi lu pengen balas dendam. Lu ikut taekwondo, mindset lu balas dendam. Jadi lu belajar untuk ngehajar orang. Ya. Taekwondo itu adalah tool set, skill and tool set. Nah, pada saat lo belajar untuk ngehantem orang, dampaknya ujung-ujungnya lo bisa dipenjara. Ujung-ujungnya nih, semuanya rugi. Tapi begitu lo bilang, gue mau ikut taekwondo karena satu, gue bakal punya skill yang bakal bangun fisik gue yang lebih fleksibel. Kedua, gue punya ilmu bela diri, which is kalau gue dalam kondisi apapun, gue punya defense. Ketiga, gue punya ilmu untuk ngebangun ketahanan fisik, misalnya. Keempat, gue tahu dengan taekwondo itu gue bisa tahu dalam kondisi apapun pakai gerakan macam apa, dan itulah hidup. Lu lagi berbisnis, lu punya goal, strategi lu ada 1000 bro, goal lu 1. Gue mau sukses, gue mau kaya, gue pengen punya omset sekian. Tapi untuk mencapai itu strategi lu 1000. Betul nggak? Same thing. Mindset, skill set, kita akan bisa mencari skill set yang tepat, sehingga kita akan bisa memilih tool set yang tajam, lebih tajam ya. Memilih tool set, karena tools banyak banget. Skill pun yang mau dipelajari banyak banget. Gitu. Nah, bagaimana mindset itu kalau misalnya dalam contohnya kita gunakan untuk menghadapi kegagalan? Bagaimana kita sebenarnya gini bro, mungkin nanti akan ada contohnya langsung dari pengalamannya Bro Nil. Iya, kalau kegagalan sih gue nggak tahu ya. Kalau gue bahasanya gini, yang namanya gagal itu udah ada dari saat lo lahir. Contoh, lo naik sepeda pertama kali, lo jatuh nggak? Jatuh. Gagal nggak? Gagal. Ya gagal. Tapi kenapa lo naik lagi? Enak. Karena enak. Karena penasaran. Karena gue pengen jalan. Iya dong. Dengan sepeda lo bisa nggak main di rumah, lo bisa main di gang kan. Bisa area main lo lebih, Kedua, lo lihat teman-teman lo pada bisa naik sepeda, lo juga mau dong, sama kan? Nah, kalau di level naik sepeda, oke. Tapi kalau di level teman-teman lo pengusaha, lo mau jadi pengusaha, wait a minute. Gitu kan. Tunggu dulu. Cek dulu, dia orang udah di level pengusaha, mereka udah punya mindset seperti apa. Yang lo belajarin bukan cara buka usahanya, cara mikirnya dulu. Iya kan?
Nah kan kalau naik sepeda juga diajarinnya begitu. Kalau di jalan lihat ke depan. Kalau di jalan raya minggir. Ya kan semua ada caranya kan. Ada rambu-rambunya kan. Same thing di dunia usaha ada rambu-rambunya. Yang nggak ada yang bisa kasih lu jalan tuh nggak ada yang bakal bisa kasih lu jalan. Nih formula lu sukses. Nah nggak ada. Karena setiap orang punya formulanya sendiri. Jadi yang dibenahi lagi-lagi ke tadi ya. Iya, karena timingnya setiap orang beda. Ini ada satu cerita lucu deh. Ada satu event di India sana. Ini event keren. Dia ngundang kurang lebih 500-an orang untuk lari sprint. Sprint itu 400 meter. Nah, dia bikin batch. Dari 500 orang, tapi yang dikasih untuk lari itu mungkin cuma 50 orang. Nah, yang 450 orang tuh cuma jadi penonton, bro. Nah, 50 orang itu pas mau disuruh lari, yang satu ditaruh, ini garis start nih, ini garis finish nih. Oke. Ya. Ada yang ditaruh 100 meter di belakang garis start. Ada yang ditaruh 50 meter di depan garis start. Ada yang ditaruh 300 meter depan garis start. Ada yang ditaruh 300 meter. Pada ngomel. Ini nggak fair. Dia bilang itulah hidup. Ada yang startingnya masih lama, ada yang startnya udah tinggal dikit sama garis finish. Buat gua itu pelajaran termahal yang pernah gua dengar dari story itu. Jadi semua orang bisa lari, tapi when to run, where are you running from? How do you know? Itulah pentingnya mindset. Gimana tuh? Ya, lu bisa realize, reflect. Refleksi tadi ya? Iya, skill gue, experience gue, surrounding gue, network gue. Kalau momennya udah tepat, ya pasti akan... Iya, karena lu udah prepare kan? Iya. Itu tadi kita nggak tahu sebenarnya kita di 300 belakang ya. Nggak tahu kan? Kita ngeliat orang yang udah 300 depan. Iya, exactly. Dan itu jadi, dia bisa sukses, kenapa gua nggak? Cuy, dia di mana, lu di mana, bro? Iya. Dia udah belajar apa? Dia udah Dia makan nasi, gua juga makan nasi. Kalau dia bisa sukses, bukan soal makan nasi, gitu kan? Iya. Itu simple banget sih kalau memahami begitu. Cuman memang kadang-kadang ya kalau kita menghadapi masalah kita langsung lupa mikirnya kan. Exactly. Nah itulah butuhnya kita punya kesadaran. Sadar. Makanya gue selalu ngomong salam sadar. Sadar ya bro, sadar. Sadar lo itu siapa, sadar lo itu lo bisanya apa, sadar lo buat siapa, sadar lo mau kemana, dengan sama siapa. 5 pertanyaan pamungkas. Lo siapa? Lo bisanya apa? Bisa apa? Untuk siapa? Lo mau kemana? Sama siapa? Nah, lo jawab ini selesai hidup lo. Iya. Minimal lu tadinya 300 meter jadi nyampe ke garis start, bro. Iya. Karena orang dari 300 meter di belakang garis start itu masih mikir buat siapa. Iya. Selesai itu dulu deh. Minimal lu udah nyampe ke garis start gitu kan. Ya, udah tinggal mulai kalau udah tahu itu. Iya sih. Sebenarnya kita banyak yang cuman kan kalau kita analogikan begitu kan gampang kelihatan kan. Ini finish, ini start. Tapi kan dalam kehidupan kita nggak tahu sebenarnya di mana start sama finish. Itu yang kesadaran tadi. Nah, finishnya setiap orang juga beda. Ya, karena buat lo misalnya, lo bisnis buah. Lo bilang gue mau bantu petani buah. Ya. Harinya sebelum lo mati, lo mendengar di satu daerah yang tadinya petaninya udah patah semangat, akhirnya di daerah itu semuanya bersemangat dan berbondong-bondong. Mungkin itu udah titik finish lo, bro. Itu udah fulfill itu. Nah, mungkin gitu. Buat orang lain enggak. Buat orang lain mungkin titik finishnya kalau gue bisa mendominasi pasar Indonesia, gue bisa. Ya beda-beda orang beda. Iya. Keren banget ya. Ini kalau praktikalnya nih baca semua di sini. Iya. Ini udah buku kedua ya. Iya. Ini apa sih? Udah gini aja. Ya, ini sebenarnya buku dari teknik NLP namanya reframing. Reframing itu adalah saat kita memberi makna kepada kejadian. Jadi kita memberi makna yang berbeda agar kita mendapatkan rasa yang berbeda, agar kita punya tindakan yang berbeda. Karena dalam ilmu psikologi atau di dunia NLP pun dikatakan bahwa apapun yang lu beri makna, kan yang punya kuasa lo. Makanya orang kan kalau bilang, ya udahlah,
ikhlasin. Kalau lagi susah kan gitu ya? Ya. Pada umumnya orang ngomong gitu nggak? Hah? Ya. Iya kan? Ikhlasin. Padahal dia sebenarnya nggak mau ngomong satu Ya. kata yang nyata. Relain. Dia bahasanya ikhlasin biar kelihatan keren. Dia ngerti ikhlas aja kagak, bro. Kebanyakan Ngomong orang, itu aja nggak ikhlas. iya, pada saat orang ngomong gue ikhlasin, 3 hari kemudian itu orang ditoel, dia masih cerita keselnya. Berarti lo belum ikhlas. Iya, Lo baru rela, bro. Karena lo nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, jadi rela sama ikhlas itu jauh ya? Jauh kan? Iya. Nah, mendalami pemahaman itu aja satu perjalanan toh. Iya. Gitu. Nah, di buku ini kita ngomongin reframing. Reframing itu sebenarnya konsepnya ngajarin kita untuk move on. Jadi kita tuh biasa stuck karena kita nyangkut dengan makna. Misalnya kayak, gua telepon lo, kita janjian, tapi lo nggak ada kabar gitu. Terus gue bilang, sialan gara-gara dia waktu gua kebuang. Itu nggak asik. Ya. Nah sambil nungguin lu, gue langsung, dia belum ada kabar nih, yaudah gue ngerjain apa gini, santai kayak ngapain gitu. Ntar juga nongol. Kalau nggak nongol, ntar juga dikabarin. Jadi kalau udah mindsetnya seperti itu, kita lagi move. Kita nggak diem, bro. Ya. Reframing ya. Jadi sebenarnya peristiwa itu ya netral ya. Berarti tergantung kita memaknainya berarti ya. Betul. Itu keren banget sih. Itu udah nggak ada masalah sih sebenarnya. Dia udah bingung. Dia sebagai host lagi bengong. Gue mau nanya apa nih? Udah nggak ada masalah. Udah selesai semua nih. Udah gini aja. Udah gini aja jawabannya. Udah. Ya, udah gini aja. Gitu. Tapi gue masih ini juga nih. Masih penasaran. Sebagai pakar mindset ya, yang ada ilmu NLP-nya juga. Pengalamannya Bronil, pernah nggak dalam perjalanan hidupnya itu hampir putus asa? Hampir menyerah? Pernah nggak ngalamin itu? Sering, bro. Sering malah? Sering. Makanya gue jadi jagoan latihan reframing. Karena tiap kali kejadian gue pasti... itu dari pengalaman ya? Semua dari pengalaman. Dan gue yakin banyak orang bisa relate sama gue karena gini. Gini loh, gue itu datang dari keluarga yang medium. Gue bukan datang dari keluarga yang bokap gue itu punya networknya luar biasa. Nyokap gue networknya luar biasa. No. Gue datang dari keluarga yang nyokap gue selalu ngajarin gue itu jadi orang itu yang baik, jadi orang itu dia tuh lebih ke filosofi ya, lebih ke ketuhanan gitu. Ya. Nah kalau bokap gue tuh ngajarinnya simpel, di dunia itu lu kalau mau jadi baik sekalian, kalau mau jadi jahat sekalian, jangan nanggung jadi orang. Itu bokap gue. Jadi dua orang yang ngajarin dua hal yang berbeda gitu. Dan buat gue itu adalah privilege karena mendapatkan dua orang tua yang memberikan gue perspektif yang berbeda dan mengisi. Lu tuh di dunia ini tuh kayak hutan rimba gitu. Jadi nggak ada rules yang baku. Ini kalimat lu dengerin, bro. Nggak ada rules yang baku. Tapi ada rules. Cuman tidak baku. Nah banyak orang kalau dibilangin nggak ada rules yang baku. Berarti no rules. No. Beda. There is rules, tapi nggak baku. Ya. Semua bisa dirubah, bisa beradaptasi. Yes. Kita itu jarang mendengar untuk mengerti. Kita sibuk mendengar untuk menjawab. Itu. Jadi makanya dikasih masukan juga pasti ada jawaban lagi karena dia mendengar bukan untuk memahami. Iya, nah itu. Jadi pada saat gue mulai ngerem, gue mulai benar juga ya, karena gue selama ini cuman mendengar sekelibet, nggak diselamin, nggak dipahamin. Sekarang hidup gue jauh lebih indah. Makanya ada kalimat di Gua Ogah Ribet kan, hidup itu indah, yang ribet elunya gitu. Nah, karena kalau lu nggak paham, ya lu akan ribet. Kalau lu paham, lu nggak ribet. Nah, supaya paham itu harus mendengarkan diri sendiri. Iya. Nah, paling penting itu mendengarkan diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, mensupport diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Nggak ada yang motivasi gue, Bronil. Gue dari lingkungan gue juga sama, kagak ada yang motivasi gue. Nggak ada yang support gue, apalagi gue. Bombay, ya kan, di Indonesia. Di mana gue sempat sekolah di Indonesian School, Chinese School, di mana gue kayak aneh sendiri, gitu kan. Terus gue masuk organisasi minoritas pula. Jadi ya kuncinya cuma satu. Kalau lu nggak bisa jadi best friend-nya diri lu nggak bisa jadi the best supporter diri lu nggak bisa jadi the best motivator diri lu, dan lu nggak bisa jadi the best critical person. Jadi mengkritik diri lu. Ya lu jangan ngarepin orang lain ngelakuin. Tapi kalau lu udah melakukan itu, lu merasa kayak
gue udah bisa meng-equip diri gue. Yang lain tuh bonus. Keren nggak? Yes. Emak gue bonus, bokap gue bonus, tante gue bonus, adik gue bonus. Dan biasanya kalau kita udah melakukan itu, yang lain itu jadi malah terlihat mendukung Karena mindset kita beda, melihat semua sebagai pendukung. Yes. Iya. Tapi kalau melihatnya keluar, sebenarnya kita bermusuhan dengan diri kita. Benar. Belum beres dengan diri kita. Keren banget mindset. Udah, gini aja. Gini aja. Jadi apalagi nih, Bro Neil, yang mau dilakukan? Sementara lagi fokus ke sini, fokus ke bisnis media. Pokoknya tahun ini gue memang lagi mau ngegas ini, gue pengen bantu minimal kalau bisa 100.000 insan di Indonesia kebantu ya. 100.000 minimal ya. Ini ada e-booknya juga ya? Ada e-booknya. Oke. Nanti sebenarnya per hari ini buku fisiknya baru kita launch. Oh, PO. Saya udah dapat dong. Iya, betul. Yes. Jadi buku fisiknya kita launch yang limited edition dan gue juga lagi jalanin bisnis media gue yang Big Thinkers. Terus selain bisnis media itu gue juga ada bisnis digital agency namanya Lumino. Dia lebih ke jasa iklan. Terus juga ada divisi selling produk di TikTok. Jadi kita partner sama TikTok, MCN, dan juga TikTok affiliate. Kita TikTok affiliate partner, kita buat TikTok Shop TSP, TikTok Shop partner juga. Jadi teman-teman yang punya produk, yang pengen dijualin di TikTok, tapi dia bingung, dia nggak bisa nge-host, nggak bisa apa itu. Kita bahkan kita lagi bangun studio untuk training host TikTok. Oke. Jadi kayak gitu. Itu bisa tuh nanti. Jadi ekosistemnya tuh lebih lengkap gitu. Dan targetnya ingin menjangkau 100.000 orang tadi ya. Buat buku. Minimal teman-teman bisa bantu voice out ya. Kalau bisa 100.000 orang baca udah gini aja. Semoga hidupnya jadi nggak gini-gini aja gitu kan. Iya, sebenarnya kan kalau teman-teman kita udah nggak ribet, ya kan sebenarnya membantu kita juga kan. Iya, dan perubahan itu dimulai dari jumlah kecil. 200 juta orang gue nggak sanggup lah guys. Tapi 100.000 orang kayaknya gue sanggup lah. Iya. Jadi kita sebarkan. Nanti ini juga sudah bikin nih di linknya biar 100.000 minimal di sekitar kita itu ada beberapa ribu lah. Iya, biar nggak betul. terlalu banyak ribet. Minimal begitu orang udah baca kan dia bisa jadi membantu teman-teman sekitarnya, bantu teman-teman sekitar itu kan jadi ripple effect yang positif ya. Nggak, apalagi kalau ini kan udah gue baca kan, makanya gue tanya tadi praktikalnya kan semua di sini reframing tadi, dan ada hampir setiap case ada hampir setiap case kan? Skenario main apa? hacknya sama actionnya. Iya, jadi kalau ada masalah tinggal lihat dulu lah sebelum ngedumel, baca dulu di sini. Iya, betul. Biar langsung gini aja gitu nanti jawabannya. Iya. Oke bro, kasih ini deh closing statement untuk mindset hack. Hidup itu indah, yang ribet elunya. Kalau lu nggak mau ribet, baca udah gini aja. Jangan ribet ya, udah gini aja. Itu penutup yang sangat keren itu terkait dengan mindset. Saya sangat suka kalau kita banyak mempromosikan mindset ya. Walaupun itu tadi, karena agak dalam ya ngebahas mindset itu, jadi orang maunya yang praktikal. Sebenarnya orang maunya bukan yang praktikal, bro. Nah ini kan belum selesai, udah closing statement masih lanjut nih. Jadi nggak apa-apa, ini seru. Orang mau yang seru. Orang mau yang asik. Kalau boring, orang nggak mau. Udah gitu aja. Jadi dia dalam juga asal dia seru ya. Yes. Jadi kuncinya gimana mendeliver sesuatu yang dalam, yang meaningful, tapi dalam konteks seru dan asik. Di sini ada seru. Oke, terima kasih banyak. Bro Neil, thank you bro udah mengundang mindset hari ini dan ini nggak ada habisnya. Sebenarnya aku mau bongkar lebih banyak tapi fokus di mindset dulu hari ini. Nanti ketemu di sesi berikutnya. Siap. Ini bro, jadi di Berdampak Talks ini kan kita di akhir sesi itu kita mengajak narasumber untuk berbagi nih jus. Jadi tadi kan di awal kita minum sendiri, jadi kita bagi-bagi. Jadi ada 50 botol jus akan kita bagikan lewat berbagi sehat. Jadi nanti Bro Neil bisa mengusulkan yayasan atau komunitas untuk kita bagikan jus ini supaya kita makin banyak sehat. Saat ini nggak bisa ingat nama yayasannya, tapi saya pasti akan nanti bisa follow up. Bisa di follow up. Jadi tadi kan
mindsetnya sehat. Nah, kalau ini ngebantu sehat fisiknya. Iya. Tapi selain itu gue juga bakal pesen sih. Kayaknya buat podcast gue juga seru juga nih. Oh, siap. Nanti kita bisa berpartner. Iya. Gitu. Oke, saya minum terakhir. Terima kasih. Demikian episode Berdampak Talks kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Sukses selalu.